warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila Ristiani dari kelompok Geografi kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi atau siklus air. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti di bumi dari atmosfer ke bumi, kemudian kembali lagi ke atmosfer dalam proses kondensasi, evaporasi, transpirasi, dan presipitasi. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek diawali dari menguapnya air laut ke atmosfer, kemudian pada ketinggian tertentu mengalami proses kondensasi, yaitu perubahan wujud benda uap air menjadi padat, kemudian berubah menjadi awan. Dan pada ketika awan tidak mampu menahan beban air, maka awan akan menurunkan titik hujan atau disebut juga dengan proses presipitasi, kemudian akan mengalir lagi ke laut hingga terus mengulang lagi siklusnya. Air siklus pendek tidak bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah, dikarenakan airnya langsung menyerap ke dalam tanah. Yang kedua yaitu siklus sedang. Siklus sedang diawali dari menguapnya air laut ke atmosfer, kemudian pada ketinggian tertentu akan dibawa oleh angin ke daratan, dan pada ketinggian tertentu akan mengalami proses kondensasi dan berubah menjadi hujan. Hujan tersebut akan jatuh ke daratan dan airnya akan diserap oleh tanah dan akar-akar tumbuhan. Dia akan terbawa oleh air aliran seperti air permukaan, yaitu parit dan sungai, kemudian kembali lagi ke laut dan terus mengulangi lagi siklusnya. Yaitu siklus panjang. Siklus panjang diawali dari air laut menahan atmosfer, kemudian mengalami kondensasi, dan ketika mengalami kondensasi akan terbawa oleh angin menuju daratan yang lebih tinggi dan tergabung dengan hasil penguapan lain seperti sungai, danau, dan lain. Dan uap air tersebut akan berubah menjadi hujan. Kemudian karena dipengaruhi ketinggian tempat, uap air tersebut akan mengenai lapisan dingin, akan berubah menjadi salju. Kemudian salju tersebut akan turun dalam bentuk es atau menjadi bongkahan es dan geser di pegunungan tertinggi. Yang menjadi penyebab adanya bongkahan es dan geser. Kemudian karena dipengaruhi gaya gravitasi, bongkahan es atau bongkahan tersebut akan melesat ke daerah yang lebih rendah, kemudian mencair dan kembali lagi ke laut hingga mengulangi lagi siklusnya. Nama saya Patriana dari kelas 10 MIPA 2. Hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Sirkulasi pendek terjadi ketika air laut mengalami penguapan ke atmosfer. Ketika di ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi sehingga membentuk awan. Ketika awan tidak mampu menahan beban air, maka akan mengalami presipitasi dan terjadinya hujan sehingga air jatuh kembali ke laut. Yang kedua ada siklus sedang. Siklus sedang terjadi ketika air laut menguap, lalu uap air dibawa angin menuju daratan. Pada ketinggian tertentu, uap air mengalami kondensasi menjadi awan dan menjadi hujan, lalu jatuh ke daratan. Hujan akan diresap oleh tanah dan akar tumbuhan, kemudian sebagian lagi akan mengalir di air, aliran seperti sungai. Setelah itu, air tersebut mengalir ke laut dan terus terulang seterusnya. Yang ketiga ada sirkulasi panjang. Sirkulasi panjang diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut, awan yang terbentuk di bawah angin ke tempat tinggi di daratan. Awan terbentuk tergabung dengan uap air yang berasal dari danau dan sungai serta transpirasi tumbuhan. Perkenalkan, nama saya Uni Triliani dari kelas 10 MIPA 2. Adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Siklus pendek terjadi ketika air laut mengalami penguapan ke atmosfer. Ketika di ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi sehingga membentuk awan. Ketika awan tidak mampu menahan beban air, maka akan mengalami presipitasi dan terjadinya hujan sehingga air jatuh kembali ke laut. Siklus sedang terjadi ketika air laut menguap, lalu uap air dibawa angin menuju daratan. Pada ketinggian tertentu, uap air mengalami kondensasi menjadi awan dan menjadi hujan, lalu jatuh ke daratan.
Hujan akan diserap oleh tanah dan akar-akar tumbuhan, kemudian sebagian lagi akan mengalir di air aliran seperti sungai. Setelah itu, air tersebut mengalir ke laut dan terus terulang siklusnya. Siklus panjang diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut. Awan yang terbentuk dibawa angin ke tempat tinggi di daratan. Awan terbentuk tergabung dengan uap air yang berasal dari danau dan sungai, serta transpirasi tumbuhan. Nama saya Dinda Rizky Fatiha dari 10 MIPA 2. Siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi, yaitu diawali dengan erupsi dan kondensasi air laut. Awan yang terbentuk di bawah angin ke tempat tinggi di daratan. Awan terbentuk tergabung dengan uap air yang berasal dari danau dan sungai serta transpirasi tumbuhan. Siklus sedang terjadi ketika air laut menguap, lalu uap air di bawah angin menuju daratan. Pada ketinggian tertentu uap air mengalami kondensasi menjadi awan dan menjadi hujan. Lalu jatuh ke daratan, hujan akan diresap oleh tanah dan akar-akar tumbuhan. Kemudian sebagian lagi akan mengalir di air aliran seperti sungai. Setelah itu air tersebut mengalir ke laut dan terus mengulang siklusnya. Jadi ketika air laut mengalami penguapan ke atmosfer, ketika ketinggian terbentuk uap air akan mengalami kondensasi sehingga membentuk awan. Ketika awan tidak mampu menahan beban air, maka akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan sehingga air jatuh kembali ke laut. Nama saya Naeliani dari 10 MIPA 2. Ini adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Siklus pendek terjadi ketika air laut mengalami penguapan ke atmosfer ketika di ketinggian tertentu. Uap air akan mengalami kondensasi sehingga membentuk awan. Ketika awan tidak mampu menahan beban air, maka akan mengalami presipitasi dan terjadinya hujan sehingga air jatuh kembali ke laut. Terjadi ketika air laut menguap, lalu uap air dibawa angin menuju daratan. Pada ketinggian tertentu, uap air mengalami kondensasi menjadi awan dan menjadi hujan, lalu jatuh ke daratan. Hujan akan diserap oleh tanah dan akar-akar tumbuhan. Kemudian sebagian lagi akan mengalir di air aliran seperti sungai. Setelah itu, air tersebut mengalir ke laut dan terus terulang siklusnya. Diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut. Awan yang terbentuk di bawah angin ke tempat tinggi di daratan. Awan terbentuk bergabung dengan uap air yang berasal dari danau dan sungai serta transpirasi tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Rizky Fadilah, saya dari kelas 10 MIPA 2 akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Jadi, siklus hidrologi adalah sebagai proses air yang berasal dari atmosfer ke bumi. Lalu air tersebut akan kembali lagi ke atmosfer dan demikian siklus ini terus berjalan seterusnya. Siklus air sendiri merupakan salah satu siklus biogeokimia yang terjadi di bumi dengan tujuan mempertahankan jumlah dan ketersediaan air. Jadi siklus hidrologi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah siklus pendek, yang kedua adalah siklus sedang, yang ketiga adalah siklus panjang. Yang pertama yaitu siklus pendek. Siklus air pendek diawali dengan penguapan air laut ke atmosfer. Kemudian pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami proses kondensasi. Apa yang dimaksud kondensasi? Kondensasi adalah perubahan wujud benda menjadi padat atau mengembun. Pada proses kondensasi, uap air berubah menjadi awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan berubah menjadi titik-titik air atau presipitasi atau hujan yang jatuh ke laut dan mengulangi lagi siklusnya. Air yang berasal dari siklus pendek tidak dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah dikarenakan sebagian besar airnya meresap ke dalam tanah. Selanjutnya yaitu siklus sedang. Siklus sedang terjadi ketika air laut menguap. Uap air oleh angin menuju daratan. Di ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan. Awan kemudian menjadi hujan yang jatuh di daratan. Hujan akan meresap ke dalam tanah. Sebagian akan diserap oleh akar tumbuhan. Sebagian lagi akan terbawa aliran air permukaan seperti sungai dan parit.
lewat saluran-saluran air itu kembali ke laut. Selanjutnya yang ketiga yaitu siklus panjang. Diawali air laut yang menguap, uap air mengalami kondensasi hingga menjadi awan. Awan dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di daratan. Selanjutnya awan tersebut bergabung dengan uap air yang berasal dari penguapan air di permukaan bumi seperti dari danau, sungai, dan hasil transpirasi tumbuhan. Gabungan awan dan uap air tersebut akan jatuh sebagai hujan karena dipengaruhi ketinggian tempat. Uap air mengenal lapisan udara dingin. Udara dingin tersebut mengubah uap air menjadi salju hingga terjadilah hujan salju atau es di pegunungan tinggi. Proses inilah yang menjadi penyebab adanya bongkahan es batu salju di puncak. Pegunungan bongkah-bongkah es tersebut akan meluncur ke tempat lebih rendah akibat gaya gravitasi. Bongkahan es yang meluncur karena gaya gravitasi ini disebut gletser. Gletser kemudian mencari dan mengalir melalui perairan darat serta kembali ke laut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.